Sahabat yang dicintai Allah, dosa dan kesalahan selalu menghampiri perjalanan hidup manusia. Manusia dihadirkan Allah ke dunia dalam keadaan bersih, dan Allah hanya akan menerima hambanya di surga kelak, juga dalam keadaan bersih. Salah satu amalan yang dapat menghapuskan dosa adalah berkunjung ke poros surga. Karena Rasulullah SAW telah bersabda bahwa umrah dapat menjadi penebus dosa. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Umat muslim yang menjalankan ibadah umrah dengan niat semata-mata karena Allah, maka Allah akan mengabulkan doa dan mengampuni dosa-dosanya. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja lewat rombongan umroh dari Pakistan atau Hindia kalau tidak salah ya. Saya teringat dengan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, bahwa dari satu umroh ke umroh yang lain itu bisa menghapus dosa. Masya Allah ya, kalau kita lihat luar biasa juga dari jamaah Indonesia banyak sekali yang melaksanakan ibadah umroh. Saya hanya minta kepada saya pribadi dan kita bersama, mari kita niatkan salah satunya adalah ibadah umroh kita ini dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena subhanallah ya, bayar umroh itu tidak murah, mahal. Kalau seandainya tidak kita gunakan dalam rangka sesuatu yang luar biasa, maka mahalnya jadi luar biasa gitu. Tapi kalau seandainya kita mampu, misalkan dengan harga sekian puluh juta, kita mendapatkan yang jauh lebih banyak, maka kita bisa menjadi manusia yang beruntung. Untungnya dengan apa? Untungnya dengan mendapatkan sesuatu yang mungkin jauh lebih besar nilainya daripada hanya rupiah yang kita keluarkan. Ingat, niatkan betul bahwa umroh kita dengan segala macam kesulitannya ya, kita niatkan agar setiap langkah kita, apapun aktivitas kita bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah poros surga. Selesai menjalankan sholat maghrib di Masjidil Haram, para jamaah tidak langsung kembali ke kamar hotel. Sambil menunggu azan Isya, mereka tetap memanfaatkan waktu dengan terus beribadah, berzikir, bersyukur, dan istighfar. Sambil menikmati suasana masjid yang belum tentu tiap hari bisa mereka nikmati. Sahabat yang dicintai Allah, Allah Azza wa Jalla menjadikan amalan kebaikan manusia sebagai penghapus dosa. Salah satu amalan yang dapat menjadi pelebur dosa adalah istighfar. Memohon ampun kepada Allah dengan kesungguhan niat, berdoa, mengakui atas dosa yang diperbuat, dan berjanji untuk tidak mengulangi. Sebuah taubatan nasuha dengan harapan Allah akan memaafkan dan mengampuni dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan memohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat dalam sehari sebanyak 100 kali." Hadis riwayat Muslim. Di antara doa istighfar yang paling baik adalah Sayyidul Istighfar, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat beliau, Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah ketika seorang hamba mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'u a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru az-dzunuba illa anta. Nabi SAW menamakan lafaz istighfar ini dengan Sayyidul Istighfar karena terkandung makna taubat dan merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di
dalamnya juga terkandung kemurnian ibadah serta perasaan sangat butuh kepada Allah. Dengan keutamaan yang dimiliki, bacaan zikir ini melebihi bacaan istighfar lainnya. Bacaan istighfar lainnya juga dapat dipraktikkan sebagaimana terdapat dalam hadis Sahih Bukhari dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya sedang bersandar padaku. Lalu beliau mengucapkan, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqi al-ala. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang saleh. Bahkan seorang nabi yang sudah dijamin surga, seorang kekasih Allah, masih tetap tunduk dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan kita yang dekat dengan dosa? Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di Masjidil Haram, kita dapat banyak menjumpai orang-orang yang mungkin larut dalam zikirnya, hanyut dalam istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mungkin ini pengalaman pribadi kita juga gitu. Ketika kita berada di Masjidil Haram ini, subhanallah ya, membawa kita untuk terus khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sangat semangat sekali untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa kita. Sahabat yang dicintai Allah, adakah dari kita yang mungkin detik ini sedang merasakan kesulitan hidup, kesempitan dalam menjalani kehidupan ini, sedih mungkin, galau mungkin, ya, apapunlah perasaan hati yang membuat kita tidak enak, ketahuilah itu sebabnya adalah dosa yang ada dalam hati kita. Karena nikmat atau tidaknya hidup ini bukan dirasakan dengan panca indera. Nikmat dan tidaknya hidup ini dirasakan dengan hati kita. Kalau hati kita ini hati yang bersih, hati yang baik, hati yang tidak dicampuri dan dinodai dengan dosa, maka insya Allah semua yang Allah berikan itu terasa nikmat kepada kita. Lalu bagaimana ya caranya? Nah ini tadi, kebaikan ketika kita berada di Masjidil Haram yang larut dalam zikir kita kepada Allah, hanya dalam istighfar, kenikmatan istighfar kita bawa ke Indonesia. Di saat kita berada di Indonesia, kita menjadi manusia yang hobi beristighfar. Teringat dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan kepada umatnya untuk beristighfar. Di situ disebutkan di akhirnya ghaffara, sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu mengampuni. Dengan istighfar kita, Allah akan kurangi racun-racun yang ada di dalam hati-hati kita. Dan dengan istighfar kita, habis semua penyakit yang ada dalam hati. Dengan itulah kita bisa merasakan kenikmatan hidup. Dan inilah poros surga. Setelah dari Mekah, kami segera beranjak ke Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwaroh. Perjalanan jalur darat sekitar 6 jam kami lalui dengan sukacita. Perasaan yang membuncah akan rindu kepada Nabi SAW. Mendekati Masjid Nabawi, semakin terasa betapa ramainya kota Madinah di bulan Jumadil akhir ini. Ribuan orang berjalan kaki hilir mudik. Ada yang masih memakai kain ihram, ada yang memakai gamis, mukena, semua satu rasa, walau datang dari berbagai bangsa di dunia. Sahabat yang dicintai Allah, sholat berjamaah mewajibkan setiap muslim melakukannya di dalam masjid. Keluar dari rumah dengan melangkahkan kaki. Seseorang yang hendak sholat berjamaah di masjid, hendaknya dia berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Karena seseorang yang hendak menuju sholat dituntut agar melaksanakannya dengan adab yang mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat, dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Bahkan melangkahkan kaki kita pulang dari masjid selesai sholat fardu, kita juga mendapatkan pahala yang sama seperti kita berjalan menuju ke masjid. Berjalan ke masjid bukanlah hal yang sulit dilakukan jika diniatkan karena Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan untuk senantiasa melangkahkan kaki kita ke masjid dan sholat berjamaah di dalamnya. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini sekitar 1 jam menjelang adzan subuh dan kita lihat seluruh jamaah ya sudah berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat subuh datang ke Masjid Nabawi. Dan kalau kita lihat luar biasa ya, ini merupakan amal yang sungguh luar biasa. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa kullu khutwatin yakhtuha, setiap langkah yang dilangkahkan oleh orang ketika berangkat ke masjid itu ditulis sebagai sedekah. Masya Allah, kita datang ya, dari hotel menuju masjid ini berapa langkah? Belum lagi keutamaan yang 1000 kali lipat ketika seseorang itu melaksanakan ibadah di sini ini, justru itu dihitung sebagai bentuk sedekah ketika dia jalan dari hotelnya menuju masjid. Masya Allah, luar biasa. Belum ditambah lagi dengan keutamaan dari hadis sahih yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa kullu khutwatin tamshiha, setiap langkah ketika dia menuju ke masjid itu yuktab lahu biha hasanah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Kaki kanan diangkat, kebaikan. Kaki kanan diangkat, kebaikan. Kaki kanan diangkat, kebaikan. Wa yumha anhu biha sayi'ah, dan dengan itu juga dihapus kesalahan dan dosanya. Masya Allah, kita nggak bisa menghitung langkah itu, tidak bisa. Tetapi ketika kaki kanan diangkat pahala, kaki kiri diangkat, diampuni dosa. Dan tidak ada yang kita cari selama kita hidup itu, hanya antara dua ini saja. Kalau orang itu tahu, diberikan pahala oleh Allah dan diampuni dosanya. Dan ternyata ini bisa didapatkan ketika kita berangkat menuju ke masjid. Maka mari, spirit ketika kita berada di Masjid Nabawi ini kita bawa pulang. Mari kita tambahkan pahala kita, kita ampuni dosa kita, kita hapuskan dosa kita, dan kita angkat derajat kita dengan apa? Dengan langkah kita menuju masjid. Dan kalau seandainya bisa kita dapatkan, maka insya Allah keberkahan dari Allah akan diturunkan kepada kita, dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, perjalanan ziarah kami akhirnya tiba di Masjid Quba. Di sini kami ingat akan sebuah hadis Rasulullah dari sahabat Anas bin Malik. Setiap anak cucu Adam pasti selalu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah yang selalu bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik mensifati manusia dengan sifat yang sering lalai, sehingga sering terjatuh dalam perbuatan dosa dan kezoliman. Namun dengan rahmatnya yang sangat besar, Allah Azza wa Jalla memberikan solusi yang mudah untuk membersihkan diri dari noda-noda dosa melalui amalan ibadah. Di antaranya dengan berwudu. Seseorang yang selesai dari wudunya, maka dia akan bersih dari noda-noda dosa, tentunya selama tidak melakukan dosa besar. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim yang telah tiba waktu sholat wajib, lalu dia menyempurnakan wudu, kekhusyuan dan rukuknya, melainkan itu akan menjadi kafarat atau penebus bagi dosa-dosa yang telah lalu, selama dia tidak melakukan dosa besar, dan itu berlaku selamanya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, sebuah rahmat dan kasih sayang yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla kepada seluruh hambanya. Sahabat yang dicintai Allah, selain dapat menghapus dosa, wudu juga dapat mengangkat derajat seseorang. Menyempurnakan wudu berarti melakukan wudu yang memperhatikan rukun-rukun dan sunnah berwudu. Amalan yang disyariatkan oleh Rasulullah menyempurnakan wudu pada waktu atau tempat yang sulit sekalipun. Allah akan menghargai hambanya yang mau berwudu ketika air terasa sangat dingin atau berada pada tempat yang sulit dijangkau untuk melakukan wudu. Semoga kita dapat menjadi hambanya yang selalu bersuci dengan kualitas wudu yang sempurna. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sedang berada di pelataran Masjid Quba. Saya teringat dengan salah satu hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi SAW, "Man tatahhara fi baitihi,
thumma ata masjida Quba fasalla fihi kana lahu ajri umratin, ya. Ketika seseorang itu bersuci, wudu di rumahnya, lalu datang ke Masjid Quba ini, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala umroh sempurna. Masya Allah, ya. Pahalanya umroh sempurna. Syaratnya apa tadi? Wudu terlebih dahulu. Dan ini luar biasa, ya, mengingatkan kepada kita bahwa ibadah wudu ini bukan ibadah yang sembrono, bukan ibadah yang sepele, justru punya nilai luar biasa. Termasuk ahli Quba ini, orang-orang yang tinggal di Quba ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pandainya mereka menjaga kesucian. Dan subhanallah, kalau kita lihat dari beberapa hadis, ya, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bihid darajat. Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan satu perkara yang bisa menghapus dosa dan menaikkan derajatmu? Maka Rasulullah SAW menjawab, salah satunya di antara beberapa itu adalah fa'ahsinil wudu asbighil wudu alal makarih. Diminta untuk isbaghil wudu, diminta untuk menyempurnakan wudu di saat-saat yang mungkin kita tidak sukai. Rasulullah SAW juga memberikan satu isyarat, ya, ketika seseorang itu berwudu, maka di saat dia membasuh mukanya akan jatuh semua dosa-dosa yang pernah dia perbuat dengan mukanya. Ketika membasuh tangannya, jatuh juga semua dosa-dosa yang pernah dia perbuat dengan tangannya sampai akhir wudunya. Maka subhanallah, keluar dari wudunya dia menjadi manusia yang tidak ada dosa. Sahabat yang dicintai Allah, pasti semua dari kita ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim memberikan satu fasilitas ibadah luar biasa mudahnya, tetapi banyak manfaatnya. Dia adalah wudu, dan inilah poros surga. Ribuan umat muslim dari berbagai negara beribadah di Masjid Nabawi setiap harinya. Selain jamaah, terdapat juga ribuan pekerja yang bekerja di Masjid Nabawi ini. Mereka ada yang bertugas membersihkan masjid, mengganti dispenser air Zam-Zam, dan ada juga yang bekerja di bagian konstruksi untuk perluasan masjid. Sahabat yang dicintai Allah, Islam sangat menghargai orang yang bekerja. Bahkan Rasulullah SAW menempatkan bekerja mencari nafkah sebagai amal yang dapat menghapus dosa. Islam sangat menghargai seseorang yang mau bekerja, mau bersusah payah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga pekerjaan apapun selama tidak melanggar syariat Islam yang dikerjakan dengan bersungguh-sungguh dan penuh keikhlasan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Para pekerja yang bekerja di Masjid Nabawi kebanyakan adalah pendatang yang mayoritas berasal dari negara Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Mereka harus terpisah dari sanak saudaranya selama bertahun-tahun demi mencari nafkah untuk keluarga. Sahabat yang dicintai Allah, jika kita merasa pekerjaan kita adalah pekerjaan yang rendah, maka ingatlah Rasulullah SAW menegaskan bahwa dengan syarat jujur dan amanah, maka kelak di padang mahsyar kita berkesempatan disatukan dengan golongan para nabi, para sidik, orang-orang soleh, dan para syuhada. Subhanallah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Kerja di sini, Mas? Iya, kerja di sini. Berapa lama sudah? Udah 3 tahun jalan. Masya Allah, 3 tahun? Iya. Ini belum kenal nih namanya. Mas siapa? Mas Njen. Oh, Mas Njen. Njen Saputra. Iya, Sunda ya? Sunda. Oh, saya Arifin Nugroho. Arifin Nugroho. Iya. Dari mana? Saya dari Jakarta. 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 Pernah ke Jakarta? Alhamdulillah, udah pernah. Oh, Masya Allah. Ini di sini 3 tahun? Udah hampir 3 tahun sih. Hampir 3 tahun. 2 tahun setengah. Di sini bagian apa? Yang bagian apa nih? Di Ini Masjid saya Nabawi? bagian dalam, kerja bagian dalam. Oh, bagian dalam ya? Bersih-bersih ya? Bersih-bersih. Masya Allah. Udah pernah pulang? Belum pernah. Belum pernah pulang? Belum pernah. Sudah punya keluarga? Alhamdulillah udah istri. Masya Allah. Terus gimana itu? Nafkah segala macamnya? Dikirim aja? Alhamdulillah tiap bulan. Alhamdulillah tiap bulan ya, Masya Allah. Gimana, capek nggak Mas kerja sini? Kalau masalah kerja sama aja capek. Capek ya? Alhamdulillah di sini barokah gitu ya. Oh, barokah. Meskipun kita sambil kerja gitu kan di sini semua orang pada mau gitu kan. Oh, ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Iya. Masya Allah. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala ini Mas Njen ya dari mana Mas? Rangkas Bitung. Rangkas Bitung.
jauh sekali ya dari Indonesia, dari Rangkas Bitung menuju ke kota suci ini di Madinah. Beliau mencari nafkah. Ya, kita bisa lihat ya bagaimana jauhnya perjalanan beliau dan bagaimana sulitnya beliau bekerja di sini untuk mencukupi nafkah keluarganya. Dan sadarkah kita bahwa Nabi SAW pernah memberikan satu motivasi kepada kita, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat dan sedekah. Lalu para sahabat bertanya, kalau begitu apa yang bisa menghapus dosa itu wahai Rasulullah? Ternyata Rasulullah SAW mengatakan capeknya dia sedang bekerja itu, capeknya ketika dia bekerja itu bisa menghapus dosa-dosa orang tersebut. Subhanallah. Kita harus banyak berkaca dengan Mas Njen. 3 tahun berpisah dengan keluarganya, mencari nafkah yang halal, yang barokah. Maka insya Allah nih, semangat ini harus kita ambil. Ya. Kalau seandainya saat ini nih kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bekerja, walaupun mungkin ada capek sedikit. Kalau di Jakarta biasanya capeknya macet, Mas Njen. Macet ya, panas ya. Kalau di sini kan enak nggak ada macet gitu ya. Tapi sadar, kita harus tahu capeknya kita itu bisa mengampuni dosa-dosa kita. Dan insya Allah kita dapat double nih. Kita dapat bisa mencukupi nafkah keluarga dan sekaligus kita diampuni dosanya. Amin. Sampai jumpa Mas Njen di Jakarta ya. Makasih Mas Njen Saputra ya. Ya. Salam buat keluarga. Ya, Assalamualaikum. Sahabat yang dicintai Allah, ada yang menarik di Masjid Nabawi ini. Setelah selesai sholat, para jemaah tampak berkumpul memenuhi pelataran masjid. Pelataran Masjid Nabawi seakan menjadi ajang silaturahmi dengan rombongan jemaah dari satu negara yang sama, juga menjadi ajang silaturahmi dengan jemaah dari berbagai negara. Saat bertemu, mereka mengucapkan salam, ikut mendoakan dan saling berangkulan. Bersalaman atau berjabat tangan dengan sesama muslim ternyata mempunyai keutamaan dan pahala yang sangat besar. Seperti terdapat dalam hadis riwayat Imam Malik yang menyebutkan dari Atha bin Muslim Abdullah Al-Qurasani radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, berjabat tanganlah karena berjabat tangan akan menghilangkan kedengkian, saling memberi hadiahlah karena saling memberi hadiah akan menumbuhkan rasa saling cinta serta menghilangkan permusuhan. Hadis riwayat Imam Malik. Marilah kita membiasakan diri saat bertemu dengan saudara sesama muslim untuk selalu berjabat tangan dengan diawali mengucapkan salam. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, suasana pagi begini kita lihat subhanallah ya, ketika para jamaah pulang dari Masjid Nabawi terkadang mungkin mereka berjumpa dengan sahabat-sahabat mereka. Dan ketika berjumpa mereka saling bersalaman ya, bercengkrama, ngobrol, melepas rindu. Masya Allah. Tapi sadarkah kita bahwa ini merupakan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Dawud, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa." Bahwa ketika ada 2 orang muslim bertemu, lalu ketika dia itu bertemu bersalaman, ya, bersalaman selama dia itu belum berpisah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Kalau di sini kita bisa seperti itu ya, begitu akrab dengan sahabat, begitu hangat dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, spirit ini harusnya kita bawa, semangat ini harusnya kita bawa sampai ke Indonesia. Bagaimana kesempatan penghapusan dosa yang sangat mudah ini bisa kita dapatkan juga ketika kita ada di tanah air, dan inilah poros surga. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Subhanallah, hari ini kita bersama-sama menggali makna poros-poros suci kota Mekah dan Madinah. Semoga tayangan hari ini menjadi inspirasi kita untuk lebih mampu bersabar dan meningkatkan semangat untuk menggapai surga Allah. Amin ya Rabbal Alamin.